Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 yang Bu Guru sayangi dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Dan bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Semoga anak-anak hebat kelas 1, Bapak Ibu dan juga semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Kita lanjutkan dan kita selesaikan untuk tema 1 ya nak ya. Karena besok kita sudah masuk ke tema 2 untuk persiapan penilaian tengah semester 1. Nah hari ini Bu Nuzul akan mengajak kalian untuk masuk ke tema 1 subtema yang kedua. Ada 5 muatan pembelajaran yang Bu Guru catat di sini, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Oke? Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak hebat kelas 1. Nah anak-anak di subtema yang ketiga kemarin kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar mengenal huruf, kemudian membandingkan bilangan, kemudian belajar tentang gerakan berjalan dan juga belajar tentang melukis dengan jari. Nah kali ini kita lanjutkan untuk materi kita, yaitu yang pertama adalah bagian PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang bisa anak-anak lihat di layar HP kalian, di situ sudah ada gambar. Gambar teman-teman kita memakai berbagai macam baju adat yang berbeda. Nah, mereka berbeda. Jadi, kita hidup di dunia ini, hidup di negara Indonesia, itu istimewa karena kita mempunyai banyak perbedaan. Jika kita perhatikan di gambar ini, perbedaan yang ada pada gambar di depan adalah perbedaan fisik. Fisik itu tubuh ya nak ya, jadi mungkin ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit coklat. Nah, itu disebut perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu perbedaan yang bisa kita lihat dengan mata langsung. Lalu, ada juga perbedaan sifat. Setiap orang itu mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang mempunyai sifat peramah, ada yang mempunyai sifat pemarah, ada juga yang sifatnya sabar, ada yang sifatnya penyayang. Jadi
Kalau perbedaan sifat itu biasanya bisa kita tahu kalau kita sudah mengenal orang tersebut. Lalu, perbedaan yang ada pada gambar itu yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu banyak sekali di Indonesia. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budaya yang ada. Dari suku Minang, ada suku Jawa, suku Madura, kemudian suku Dayak, suku Batak, ya itu adalah salah satu atau beberapa perbedaan dari budaya. Nah, yang terakhir nih anak-anak, di Indonesia juga terdapat perbedaan agama. Agama yang diyakini di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setelah anak-anak tahu bahwa kita hidup di Indonesia itu mempunyai banyak sekali perbedaan, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap saling menghormati. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus tetap menghargai, kemudian tetap berteman dengan mereka. Karena sikap menghormati dan juga menghargai itu bisa menciptakan kerukunan. Kalau kita rukun, maka persatuan dan kesatuan kita juga akan semakin erat. Jadi tidak ada lagi yang namanya perdebatan, pertikaian, itu tidak akan ada kalau kita bisa saling menghormati. Nah, oke anak-anak, tadi untuk perbedaan fisik Bu Guru sudah jelaskan ya. Fisik berarti tubuh. Artinya perbedaan yang bisa kita lihat secara langsung saat kita melihat dengan mata kita. Misalkan tadi ya tubuh ya, ada yang tinggi, pendek, ada yang kurus, gemuk, ada yang memakai kacamata, ada yang tidak berkacamata, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Nah, seperti itu disebut perbedaan fisik. Anak-anak, coba sambil anak-anak lihat di keluarga kalian. Bapak, ibu, dan juga anak-anak, adakah perbedaan dari kalian? Tentu ada ya. Nah, nanti anak-anak harus bisa menceritakan perbedaan yang ada pada keluarga kalian. Perbedaan fisik terutama ya, misalkan menceritakan ibu. Ibu itu bagaimana ciri-cirinya? Apakah tinggi? Apakah pendek? Rambutnya bagaimana? Kulitnya bagaimana? Seperti itu. Oke anak-anakku yang hebat, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mengulangi mengenal huruf ya nak ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar menuliskan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar hurufnya. Huruf K, L, M, N, O. Nah, iya. Tapi, coba Bu Guru akan mengingatkan kembali cara menuliskan huruf A sampai I. Anak-anak masih ingat kan penulisannya? Urutannya juga harus benar ya nak ya, jangan dibolak-balik agar tulisan kita bisa rapi. Kita mulai deh dari huruf A. Huruf A yang dari tengah kemudian kita tarik ke samping kiri lalu diberi garis tegak. Nah, coba agak Bu Guru tebalkan ya nak ya, agar anak-anak bisa melihat dengan jelas. Nah, penulisan huruf A seperti ini. Kalau anak-anak menulis harus yang rapi, tegak ya.
Bu guru ini karena memakai laptop jadi tulisannya tidak begitu rapi. Nah, A, atau boleh seperti ini kalau A-nya anak-anak ada yang menuliskan dengan payung boleh, tapi urutannya harus jelas, harus benar. A, ini sama, A. Lalu kita juga sudah mengenal huruf P ya nak ya. Huruf P penulisannya harus benar, garis tegak dulu baru diberi perut. Iya. Lalu ada huruf C. Kalau C gampang sekali ya, tinggal membuat setengah lingkaran ke bawah. Lalu huruf D, buat lingkaran dulu nak, baru diberi garis ya. Lingkaran baru diberi garis. Huruf D. Lalu E. Nah ini nih yang masih sering keliru nggih. Huruf E itu dari dalam dulu. Dari dalam tarik ke kanan, lalu ke atas baru ke bawah. Dari dalam tarik ke kanan, ke atas baru ke bawah. Nah ini huruf E. Lalu kita juga sudah belajar menulis huruf F ya. Huruf F itu garisnya harus melewati garis yang bawah. Diberi setut. Oke, sebentar iklan. Huruf F lagi ya, bikin garis lengkung ke bawah, beri setut. F, lalu G, buat setengah lingkaran, lalu diberi payung ke bawah. Buat setengah lingkaran, lalu diberi payung ke bawah. Ini disebut huruf G. Yuk kita lanjutkan. H ya, H tegak. Diberi kursi. Tegak diberi kursi. Wow, ini Bu Guru tidak begitu lurus ya penulisannya. Maaf. Agak susah ini anak-anak kalau nulis di laptop ya. Kalau nulis di buku, insya Allah bisa rapi. Nah, ini huruf H. Lalu huruf I, gampang sekali. Garis tegak, tidak usah terlalu tinggi, nggih. Setengah saja. Jadi ini kan ada garis nih nak. Ini ada garis nih, utuh. Nah, ambil setengah, kayak gini. Untuk menulis huruf I. Oke, kita buat 2 I ya. I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, C sekarang. Lengkung diberi titik. Lengkung diberi titik seperti kita kalau menggambar payung. Nah, ini anak-anakku yang hebat. A, B, C, D, E. F, G, H, I, C. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih. Melanjutkan untuk huruf K, L, M, N, O. Oke. Nah, huruf K itu anak-anak menulis ya nak ya.
tulis huruf K itu yang pertama adalah garis tegak seperti kalian akan membuat huruf B. Coba Bu Guru akan cari posisi yang enak agar tulisannya rapi. Garis tegak, anggap saja ini tegak ya nak ya. Garis tegak, lalu diberi cucuk. Cucuknya tidak usah besar-besar. Nah, ingat ya kita punya setengah. Ini nak, ada setengah garis ini loh. Nah, setengah gitu. Huruf K itu cucuknya tidak boleh terlalu besar. Kaki nggih. Tegak, cucuk. Tegak, cucuk. Nah, ini huruf K. Dan Bu Guru ingatkan anak-anakku yang hebat bahwa di kelas 1 kita masih menggunakan huruf kecil ya. Oh iya, kelas 1 semester 1 itu masih menggunakan huruf kecil. Jadi semuanya kecil. K kecil, L kecil. L kecil gampang sekali, tinggal garis tegak. Iya, garis tegak. Ini disebut huruf L. KK, LL. Yuk, sekarang lanjut yuk ke huruf M. Ingat ya nak, M kaki 3. Cara menuliskan huruf M yaitu ambil setengahnya, tarik ke bawah, lalu lengkungkan ke kanan 2 kali nak. Nah, seperti ini. Buat garis tegak setengahnya, setengah ya kan tadi kita ada setengahnya gini ya, setengah kira-kira. Boten kebak-kebak. Jadi orang nulis kayak teniki. Nah, ini salah ya anak-anak hebat ya. Kita akan menulis huruf M-nya itu yang rapi. Garis tegak, lalu lengkung ke kanan 2 kali. Nah, garis tegak, lalu lengkung ke kanan 2 kali. Nah, itu huruf M, kaki 3. K, K, L, L, M, M, M. Iya. Next, selanjutnya huruf N. Ambil garis setengahnya ya, titik di tengah, tarik ke bawah. Kalau ini kakinya 2 aja. Nah, N, nanas. Ya, N, nanas. N-A-N-A-S. Terus tegak diberi 1 kaki. Nah, itu huruf N. Lalu huruf yang ke-15 nih, ada huruf O. Mudah sekali seperti membuat donat. Nah, jangan sampai terlewat garis ya nak ya. Sebentar Bu Guru ulang. Lingkaran kecil. Lingkaran kecil, ini huruf O. Nah, ada K, K, L, L, M, 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 N, N, O, O. K, L, M, N, O. Anak-anak harus ingat ya. Diingat-ingat untuk lagu A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu membantu sekali dalam menghafalkan huruf dari A sampai Z. Kalau anak-anak sudah bisa menyanyikan ABC, insya Allah anak-anak akan mudah belajar hurufnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itu. Oke anak-anak, nanti praktekkan ya membuat huruf dari A sampai O dengan benar. Yuk kita lanjutkan materi kita. Nah, kita ada setelah bahasa Indonesia kita ke matematika. Nah, matematika atau perhitungan berhitung yang ada di subtema 4 ini adalah menjumlahkan. Kalau di dalam buku anak-anak ya tema 1,
Siti membawa 3 es krim. Yuk, coba jarimu 3 mana? 3 dikeluarkan. Oke, sudah. Siti membawa 3 es krim. Dayu membawa 4 es krim. Jumlah es krim seluruhnya adalah, nah ini, tadi Siti 3, Dayu 4. Yuk keluarkan jarinya. 3 dan 4. Kalau digabungkan menjadi berapa anak-anak? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 es krim. Jadi ditulis dengan lambang bilangan seperti ini. 3 ditambah tanda tambah seperti ini ya. 4 sama dengan 7. Nah, seperti itu cara membacanya. Yuk kita ulang yuk. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, pinter. Nah, sekarang apel. Nih, kita baca dulu. Lani lebih suka apel. Lani membawa 2 kantong apel. Setiap kantong berisi 4 apel. Kantong 1 ada 4 apelnya. Iya kan ini? 1, 2, 3, 4. Kantong 2 ada 4 apel juga. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah apelnya ada berapa? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Iya, keluarkan jarinya 4. Dan 4 dihitung bersama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apel. Seperti itu ya nak ya cara menambahkan. Oke, next. Wow, kita ngebut ya. Nggak apa-apa ya nak ya, tapi materinya insya Allah mudah-mudah untuk dipahami. Anak-anak ngebut sedikit tidak apa-apa. Nanti setelah itu kita akan sedikit nyantai kalau sudah PTS-nya kita lalui. Nah, SBDP nih, seni budaya dan prakarya. Kita akan membuat sebuah hiasan dari bahan alam. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat kalau bahan untuk membuat hiasan itu ada berapa? Ada 2 ya, bahan alam dan bahan bukan alam. Bu Guru sudah pernah loh ya mengajari bahan alam itu contohnya kulit telur, biji-bijian, cangkang kerang. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan kulit jagung. Nah, itu juga termasuk bahan alam. Ada juga hiasan yang terbuat dari bahan bukan alam. Contohnya, manik-manik itu kan dari plastik ya. Kemudian ada yang dari kardus, ada yang dari mika, ada yang dari besi, yaitu termasuk bukan alam. Kali ini kita belajar menggunakan bahan alam kulit jagung. Apa sih yang akan kita buat? Nah, kita akan membuat sebuah hiasan pensil nih anak-anak. Bahan yang diperlukan tentu saja yang pertama kulit jagung, kemudian gunting, lem, dan spidol. Nah, mudah sekali kan? Kulit jagung, gunting, lem, dan spidol. Di sini caranya sudah dijelaskan. Yang pertama tuh bentuk kulit jagung menjadi bulat kepala. Ini untuk membentuk kepalanya ya. Kemudian dilem. Lalu gunting kulit jagung menyerupai baju. Kita buat bajunya. Kemudian rekatkan bagian kepala dan baju lalu pasang pada pensil.
direkatkan dengan lem. Ingat, bahan untuk merekatkan adalah lem agar kulit jagungnya bisa nempel di pensil. Setelah itu, anak-anak bisa memasang rambut jagung tadi untuk hiasan kepalanya. Iya, jadi kan kalau boneka sudah jadi, bisa menggunakan hiasan rambut jagungnya dan jadinya seperti ini anak-anak. Wow, bagus ya. Anak-anak nanti kalau pas ada waktu luang bolehlah ini dipraktekkan bersama Bapak dan Ibu di rumah. Nah, ini hiasan dari kulit jagung. Dan kulit jagung ini tidak hanya digunakan untuk menghias pensil saja. Ada yang digunakan untuk membuat gantungan kunci, kemudian ada yang dibuat untuk membuat hiasan kotak pensil, dibuat menjadi bunga, banyak sekali dan bermacam-macam. Oke nak, lanjut ya. Wah, ini sudah hampir setengah jam. Kemudian yang terakhir yaitu PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya, Bu Guru kecilkan dulu agar gambarnya terlihat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang gerakan berjalan. Ada yang berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, berjalan berpasangan, berjalan berkelompok. Nah, gerakan berjalan sendiri itu ada dua, yaitu berjalan lentur. Kalau berjalan lentur itu bahasa gampangnya jalan biasa gitu ya. Jadi bebas gerakannya. Tapi kalau yang di bawah ini berjalan tegak itu beda. Kalau berjalan tegak harus ada irama dan harus bersama-sama. Kalau berjalan tegak ya tubuh harus tegak, kemudian gerakannya juga harus iramanya sama. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, seperti itu. Itu namanya berjalan tegak. Sedangkan kalau berjalan lentur, ya ini bebas. Berjalan bebas. Jadi anak-anak berjalan seperti biasa itu disebut berjalan lentur. Nah, itu anak-anak bagian PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, PJOK kita sudah mempelajari. Dan anak-anak yang penting paham ya, paham isi materinya saja. Jadi karena kita sedikit ngebut gitu, anak-anak dengarkan yang dijelaskan Bu Guru, kemudian memahami dan juga mengingat-ingat. Oh, Bu Guru sudah mengajari tentang ini. Jadi nanti kalau ada tes, anak-anak bisa mengerjakan. Kita sudah belajar tentang perbedaan, belajar tentang huruf, belajar menjumlahkan, belajar tentang bahan alam dari kulit jagung, dan juga belajar tentang gerakan berjalan. Oke anak-anak, pembelajarannya itu dulu, cukup lama ya hari ini ya. Tidak apa-apa. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ya, anak-anak hebat kelas 1 untuk selalu sholat 5 waktu. Meskipun masih kelas 1 SD, masih kecil, anak-anak harus terbiasa untuk sholat. Karena apa? Kalau anak-anak terbiasa sholat sejak kecil, nanti sampai besar pasti akan terbiasa. Ingat, terbiasa, ya. Agar kita disayang sama Allah kalau kita sholat. Nah, anak-anak, selain itu Bu Guru juga mengingatkan anak-anak untuk jaga kesehatan dengan makan yang bergizi, makan buah, makan sayur, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, tidur yang cukup, terutama kalau siang hari itu loh. Siang hari ayo bubuk. Habis sholat duhur, maem, terus bubuk. Nanti main lagi pas sore. Biar tubuh kita itu tidak terlalu capek. Dan anak-anak harus manut ya kalau dikasih tahu ya. Patuh pada orang tua. Ataupun siapapun yang ada di rumah. Nek dikandani manut. Oke.
Dan juga anak-anak jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Sering cuci tangan ya dengan sabun di air yang mengalir. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan hamdalah ya. Dan mohon maaf kalau Bu Guru ada salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.